untuk istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengabarkan manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah hiya ashaddu wa la ashaqqu illa min hadhil ayah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirasakan oleh beliau sangat berat untuk dijaga melainkan ayat ini, yaitu apa? Surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk senantiasa istiqamah. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat ini untuk kita senantiasa bisa istiqamah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita untuk senantiasa menjaganya. Dan cara untuk kita bisa menjaga nikmat istiqamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan cara kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini merupakan kunci sukses dari keistiqomahan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim. Yang maknanya apa? Untuk menjaga iman dan Islam, istiqamah di dalamnya, yaitu dengan cara seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat untuk kita bisa kembali bertemu di dalam majelis Al-An, di mana di dalam majelis kita ini kita membahas tentang suatu kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Ini kitab yang di dalamnya berisi tentang kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini merupakan salah satu dari dua hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya untuk mereka senantiasa menjaganya, untuk senantiasa mereka memegangnya, yaitu apa? Kitabullah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam suatu hadis dari sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan mengatakan kepada para sahabatnya, taraktu fikum amrain lan tadhallu idza tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian memegang keduanya. Qal kitabullah wa sunnati. Nabi mengatakan yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita duduk sejenak mendengarkan tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang al-mubadarah ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khair alal iqbali alaihi bil jidd min ghairi taraddud. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-11. Qala al-muallif, berkata al-muallif, babun fil mujahadah, bab yang berkaitan tentang al-mujahadah. Ya, al-mujahadah ini dikata apa? Al-juhdu. Jadi apa? Yakni maknanya adalah bersungguh-sungguh. Ya, al-ijtihad. Ini maknanya apa? Bersungguh-sungguh. Ini makna daripada apa? Al-mujahadah. Apa maknanya? Ai babun fil mujahadah, bab yang menerangkan tentang bersungguh-sungguh untuk bisa mengejar ya syurganya Allah, bersungguh-sungguh di dalam amalan untuk bisa selamat fi daril akhirah. Ini maknanya, yang dimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman ya, senantiasa memiliki sifat ini,
yaitu apa? Al-mujahadah fil ibadah, yaitu kita memiliki sifat al-mujahadah, yang ini bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam ketakwaan, bersungguh-sungguh di dalam din, ya, dan termasuk ciri dan salah satu orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Ini juga termasuk dari bab al-mujahadah. Ya, orang yang bersungguh-sungguh di dalam din, di dalam agama, maka apa? Karakteristiknya, cirinya itu adalah mereka adalah orang-orang yang semangat dan haus terhadap ilmu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bita'allum." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah akan fakihkan dia terhadap ad-din, innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajlis ilmu. Ya, maka seseorang dikatakan sebagai orang yang bersungguh-sungguh di dalam amalan ibadahnya, bersungguh-sungguh di dalam agama, yakni tatkala dia juga termasuk daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ilmu. Ya, karena kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan di dalam agama Islam ketika beribadah melainkan harus dibangun di atas ilmu. Maka seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang bersungguh-sungguh di dalam amalan sampai dia membangun amalannya di atas ilmu. Karena inilah karakteristik dari cara beragama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa membangun agama ini dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Yani Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka umatmu, hadhihi sabili, inilah caraku beragama, jalanku di dalam beragama. Apa? Ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang senantiasa mengikutiku, senantiasa menyeru manusia kepada Allah, ya, 'alal basirah, yaitu dibangun di atas petunjuk, ini dibangun di atas ilmu. Maka dari itu ini juga perkara yang sangat penting bagi kita. Bersungguh-sungguh di dalam amalan adalah perkara yang matlub, ya, fi dinina, perkara yang dituntut di dalam agama kita. Tetapi ingat, bersungguh-sungguh tanpa ilmu adalah suatu hal yang sia-sia. Kenapa? Karena setiap amalan-amalan ibadah di dalam syariat kita, jika tidak dibangun di atas ilmu, maka dia tertolak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa gharat." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dimana amalan itu tidak pernah kami perintahkan, maka pasti amalan itu akan tertolak. Maka al-mujahadah, ya, ini termasuk dari suatu hal yang sangat baik jika dibangun di atas ilmu. Tetapi kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka ini akan menjadi suatu kejelekan. Ya, orang bersungguh-sungguh dalam ibadah tetapi ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, maka ini adalah suatu kejelekan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau memasukkan firman Allah Subhanahu wa taala pada bab ini. Yang pertama yaitu adalah surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ai walladzina jahadu, ai barang siapa yang mereka berjihad, ini maknanya apa? Bersungguh-sungguh, fina, ini apa? Di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh-sungguh kami akan memberikan kepada mereka petunjuk, ya, ke jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang yang senantiasa muhsinin. Ini muhsinin ini bukan cuma orang yang berbuat kebaikan kepada sesama. Ini muhsinin, ini apa? Orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di dalam din. Itu apa? Orang-orang yang ihsan. Ya, sebagaimana ya pada hadis yang telah lalu, bahwasanya maratibuddin, ya, ini apa? Tingkatan seseorang di dalam agama Islam ini ada 3. Yang pertama apa? Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ya, orangnya disebut muslim, orangnya disebut apa? Disebut mukmin, orangnya disebut muhsin. Ini siapa orang-orang yang ihsan ini? Orang-orang yang muhsinun,
Ya, ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni 'anil ihsan, maka beliau mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu menghadirkan perasaan ini, maka engkau mengetahui jika Allah senantiasa melihat. Inilah orang-orang yang muhsinun. Adapun korelasi ayat ini terhadap bab, yaitu apa? Yani firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina. Ini orang-orang yang senantiasa jahadu, bersungguh-sungguh, fina. Ini apa? Menuju kami. Ini maknanya apa? Konteksnya di sini dalam bab apa? Hidayah. Ya, orang kalau ingin mendapatkan hidayah itu nggak bisa cuman apa? Duduk diam di rumah. Dia harus mengejar hidayah tersebut. Ya, orang misalkan ya saya kayaknya sudah umur ya 40 atau umur 50, kayaknya sudah saatnya saya untuk kembali kepada Allah. Nggak bisa dia cuma duduk di rumah saja kemudian hidayah datang, nggak bisa. Dia harus apa? Dia harus al-mujahad. Itu apa? Dia harus bersungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan dia datang ke kajian, dengan dia membuka Alkitab, dengan dia mencari teman-teman yang baik. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, dan itu pun nanti dia akan diuji, karena seseorang yang ketika dia telah menyatakan keimanannya, dia telah menyatakan dirinya kembali kepada Allah, hijrah, maka dia akan diuji. Maka dia harus bersungguh-sungguh di dalam menghadapi ujian. Maka itu disebutkan di dalam ayat ini, walladzina jahadu fina. Ini orang-orang yang berjihad. Maknanya apa berjihad di sini? Ya, ini melawan apa? Lawan hawa nafsunya, dia melawan juga syubhatnya syaitan. Ini apa? Sehingga dia bersungguh-sungguh dengan tekadnya dan azamnya untuk apa? Untuk berada di dalam hidayah Allah, untuk kembali kepada Allah. Maka balanahdiyannahum subulana. Maka kami sungguh-sungguh akan senantiasa menunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan mudahkan, masya Allah. Ya, maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, bahwasannya apa? Bahwasannya hendaknya kita di dalam sesuatu ya untuk apa? Senantiasa bersungguh-sungguh, terutama di dalam ya urusan akhirat. Jangan sampai orang inginnya masuk surga tapi di dunia nggak mau beramal. Ya, seseorang inginnya diselamatkan dari siksa api neraka tapi di dunia dia nggak mau menyiapkan bekal. Ya, jangan sampai seseorang, alhamdulillah, jangan sampai seseorang ingin menjadi ya orang yang berilmu tapi dia malas belajar. Jangan sampai seseorang dia ingin keadaannya menjadi baik tapi dia nggak bersungguh-sungguh untuk merubah dirinya menjadi baik. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 menyebutkan, innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum hatta yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Itu apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai ya kaum itu sendiri mau merubah keadaan mereka. Ya, anfusahum. Ini sampai mereka mau apa? Merubah keadaan mereka. Ya, maka dari itu disinilah dibutuhkan yang namanya apa? Bersungguh-sungguh. Ya, sama seperti orang kalau misalkan mau menikah, ya maka dia juga harus bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh di dalam apa? Mencari calonnya, bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan. Begitu juga sama. Seseorang kalau dia ingin mendapatkan rizki Allah, dia juga harus bersungguh-sungguh di dalam apa? Ikhtiar, ya, di dalam tawakalnya, di dalam doanya. Begitu juga seorang kalau ingin meminta sesuatu kepada Allah, maka dia juga harus apa? Bersungguh-sungguh di dalam doa. Ya, jangan cuma doa sekali kemudian apa ditinggalkan, kemudian dikatakan, wah, Rob saya tidak mengabulkan doa saya. Jangan. Tetapi apa? Di dalam ibadah, dalam doa, begitu juga di dalam menuju jalan Allah dibutuhkan yang namanya apa? Al-mujahadah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69 ini. Kemudian waqala ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yani wa'bud, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang kepada kalian kematian. Ya, masya Allah. Ya, jadi ayat ini ya menerangkan kepada kita yang pertama tentang apa? Tentang istiqomah. Pentingnya istiqomah di dalam amalan saleh. Jangan sampai seseorang ya ketika awal-awal hijrah ya semangat ibadahnya, tetapi ketika sudah setahun atau sudah sebulan ya kemudian kendur. Ya, seseorang awal-awal taubat ya rajin ibadahnya, tetapi ketika sudah lewat beberapa hari ibadahnya mulai kendur. Jangan.
Ya, di dalam ibadah itu hendaknya seseorang apa? Istiqamah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang yang namanya al-yakin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, makna al-yakin itu adalah apa? Al-maut, yaitu kematian. Ya, jadi makna yang pertama dalam ayat ini apa? Perintah untuk istiqamah di dalam amalan ibadah. Jangan sampai seseorang dia tidak mampu menjaga keistiqomahan di dalam amalan ibadah. Kenapa? Karena orang-orang yang sukses nanti di negeri akhirat, mereka adalah orang-orang yang mampu untuk istiqomah dalam amalan ibadah, dalam ketakwaan, di dalam iman, di dalam Islam. Kalau dia beribadah hari ini dengan ibadah yang banyak, tetapi besok dia malas-malasan, lusa dia meninggalkan, kemudian datang ajal, ya maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan janji surganya Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan janjinya Allah itu adalah orang-orang yang mampu untuk istiqamah. Sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, ay dukhulu fil Islam wa dukhulu fil iman. Masuk di dalam agama Islam, masuk di dalam keimanan. Tsumma istaqamu, kemudian dia mampu untuk istiqamah. Baru Allah Subhanahu wa taala kabarkan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka nanti akan turun malaikat dari langit. Malaikat-malaikat ini akan mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan syurga yang dahulu dijanjikan kepada kalian. Ya, ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang berkaitan dengan bab ini al-mujahadah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk istiqamah di dalam ibadah agar mendapatkan syurga. Ya, karena salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam syurganya Allah itu ketika dia beramal saleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian apa? Dan melakukan amalan saleh, maka kami nanti akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ya, jadi amalan saleh ini juga menjadi sebab. Ya, sebab apa? Sebab seseorang ya dimasukkan ke dalam syurga. Meskipun sebab utama seseorang dimasukkan ke dalam syurga itu adalah karena sebab apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan saleh seseorang ini bisa menjaga dirinya di dalam ketakwaan sehingga ini menjadikan dirinya mudah untuk bisa ya mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu korelasinya di sini apa? Ya, ini perintah Allah untuk kita beribadah sampai datangnya kematian itu apa? Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa? Syurga. Dengan apa? Menjaga ibadah sampai datang kematian dengan cara menjaga keistiqomahan di dalam ibadah. Kemudian waqala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yani wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yani dan ingatlah nama Rabbmu wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan apa? Sepenuh hati. Masya Allah. Ya, bersungguh-sungguh di dalam ibadah itu juga bukan hanya sekedar memperbagus gerakannya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bukan juga cuma sekedar mengetahui kaifiahnya, tata caranya dan hukumnya, termasuk al-mujahadah fil ibadah, di dalam amalan ataupun di dalam ibadah, yaitu apa? Yaitu menjaga hati ketika melakukan amalan ibadah tersebut. Ya, menjaga hati untuk apa? Untuk melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di dalam bab al-mujahadah. Ya, benar-benar dia menjaga hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melakukan amalan ibadah itu dia melakukannya secara sungguh-sungguh, tidak datang dengan bermalas-malasan. Ya, sebagaimana orang-orang munafik kalau misalkan datang ya pada salat-salat yang wajib, mereka datang dalam keadaan apa? Kusala, dalam keadaan malas. Tapi kalau ada orang baru dia apa? Baru dia semangat. Kenapa? Karena dia menjalankan din, beribadah, beramal itu tidak sepenuh hati. Maka orang yang dikatakan sebagai orang yang al-mujahadah, ini orang yang senantiasa bersungguh-sungguh, adalah apa? Orang yang bukan hanya bersungguh-sungguh di dalam praktek jawarihnya,
tetapi juga di dalam hatinya, bersungguh-sungguh. Dan inilah ciri orang-orang yang bersungguh-sungguh ketika dia bertaubat, dia benar-benar berazam, dia benar-benar menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan dia terjatuh kembali ke dalam apa? Dosanya tersebut. Ini juga perkara yang sangat penting. Ya, seseorang ketika taubat gak cuma sekedar mengatakan atubu ilallah, tetapi apa? Dia harus memiliki azam, kata Imam Nawawi. Ada syaratnya. Dia harus apa? Azam. Ini apa? Berazam untuk tidak melakukannya lagi dan berusaha ketika ada kesempatan untuk melakukannya lagi, dia menghindari. Nah, ini disebut sebagai al-mujahadah. Bersungguh-sungguh. Ya di dalam apa? Di dalam taubat. Ya, bersungguh-sungguh di dalam hijrahnya. Ini ketika dia sudah diberikan hidayah oleh Allah, meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan kesesatannya, kembali ke jalan Allah, kembali kepada Alkitab wa Sunnah, maka dia harus bersungguh-sungguh. Itu apa? Dia mempelajari Alkitab wa Sunnah. Dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini barang siapa yang melihat faman ya'mal mithqala, ya ini apa? Mithqala dzarrah. Ini apa? Barang siapa yang dia beramal dengan apa? Dengan setengah atau sebesar biji sawi, khairan yarah, maka dia akan apa? Dia akan mendapatkan atau dia akan apa? Dia akan ya melihat ya kebaikannya. Ya, ini di mana nih? Ada yang tahu nggak ayat ini? Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini di mana ini? Yaitu di hari hisab. Ya. Apa korelasinya dengan bab al-mujahadah? Ya, ini maknanya apa? Jangan kalian bermalas-malasan, jangan kalian sedih, jangan kalian berputus asa. Kenapa? Setiap amalan kita walaupun kecil itu nanti akan ditampakkan, akan dibalas nanti di hari akhirat, di hari hisab. Maka dari itu apa? Bersungguh-sungguh di dalam amalan. Ya. Jangan menganggap remeh suatu amalan, jangan kemudian apa? Menunda-nunda amalan, jangan kemudian apa? Bermalas-malasan di dalam amalan. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit saja, perkara yang kecil, nanti di akhirat dia akan apa? Mendapatkan balasan. Masya Allah. Dan ini merupakan apa? Nikmatnya kita sebagai seorang muslim. Ya, orang muslim senyum saja sama saudaranya, kalau dilakukan karena Allah dengan sepenuh hati, ya, maka apa? Maka terhitung sebagai pahala. Dia akan ditampakkan nanti amalannya. Dia akan melihat ya amalannya. Dia akan dibalas amalannya. Begitu juga apa? Seorang misalkan dia lihat ada paku di tengah jalan, ya, kemudian sama dia diambil, dipinggirkan, dibuang, ya, karena khawatir nanti ada saudaranya yang lewat terkena. Ya, karena Allah dia lakukannya. Sepenuh hati dia lakukan karena Allah. Dipinggirkan, dia buang. Kalau dia lakukan karena Allah, maka apa? Dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Padahal itu adalah apa? Amalan-amalan yang ringan. Maka dia akan mendapatkan dan dia akan diperlihatkan. Ya, nanti di hari hisab kita semua nanti akan diperlihatkan terhadap apa? Terhadap semua amalan-amalan kita. Bahkan orang-orang kafir pun akan apa? Didatangkan amalan-amalan yang mereka apa? Mereka kerjakan. Tetapi perbedaannya, jika seorang muslim melakukan amalan sedikit saja, itu akan ditampakkan dan dibalas. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka melakukan amalan, meskipun amalan itu sebesar, ya, gunung Uhud sebanyak, ya, apa namanya, antara bumi dan langit jumlahnya, ya, maka nanti ditampakkan kemudian apa? Allah jadikan itu sebagai apa? Debu-debu yang bertebaran. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Maka nanti kami akan datangkan, hadirkan apa-apa yang mereka kerjakan. Ini apa? Amalan-amalan yang orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang mati bukan dalam keadaan seorang muslim kami tampakkan. Tetapi apa? Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan seperti apa? Debu yang bertebaran. Maka kita sebagai seorang muslim harus lebih bersemangat. Ya. Jangan sampai kita apa? Ketinggalan amalan-amalan. Meskipun amalan itu adalah amalan yang ringan, kita sudah berada dalam nikmat yang besar. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita niatkan ibadah karena Allah, akan ditampakkan amalan itu, akan dibalas dengan kebaikan. Ya, begitu juga apa? Seseorang dia makan untuk supaya dia bisa ya bangun malam atau untuk bisa beribadah, dia minum
supaya dia bisa melanjutkan membaca Al-Quran, dia niatkan ibadah, itu akan terhitung sebagai suatu pahala. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai bermalas-malasan di dalam beramal. Ya, jangan sampai nikmat Islam itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka orang-orang yang mati dalam keadaan bukan seorang muslim, rajin mereka beramal, rajin mereka beribadah, bersungguh-sungguh di dalamnya, tetapi menjadi suatu hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah tidak menerima amalan kecuali amalannya orang-orang Islam, kecuali amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima. Agamanya tidak diterima, amalannya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima, dan nanti dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena amalannya ditampakkan, tetapi apa? Faja'alnahu haba'an manthura, dijadikan debu yang bertebaran, wa iyadzubillah. Kemudian juga beliau Al-Imam An-Nawawi kemudian juga disebutkan oleh beliau masukkan di dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Ya, pada surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa huwa khairan wa a'zama ajra." Ini apa-apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan mendapatkannya di sisi Allah, huwa khairan, ya, dia adalah baik, wa a'zama ajra, ya, dan apa? Dan ya, memiliki ya pahala yang tinggi. Masya Allah. Ini juga sama ya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-273. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian sedekahkan min khair, dari kebaikan, ya, maka apa? Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara itu alimun, maha mengetahui. Jadi maknanya apa? Jangan khawatir. Ya, tetap bersungguh-sungguh, tetap berusaha meskipun seseorang mengalami kegagalan, tetap bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam kebaikan. Ya, tetap ya melakukannya. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai seseorang malas karena nggak ada yang melihat. Allah akan melihat. Ya, nggak dihargai, ini juga paling banyak. Ya, terkadang kita sudah bantu teman kita, saudara kita, ya, ketika dia susah, ya, kemudian tapi dia ternyata kurang ajar sama kita, maka apa? Maka jangan kemudian kendor semangat kita untuk membantu. Ya, begitu juga terkadang kita ya menolong orang lain, ya, tetapi apa? Tetapi malah justru dibalas dengan kejahatan. Ya, maka jangan kita menjadi jahat, tetap bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya itu apa? Itu mengetahui apa yang kita kerjakan dari kebaikan, dan Allah akan memberikan balasan. Jadi jangan pernah kita kendur semangatnya. Ya, jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berputus asa. Ya, orang ingin menghafal Quran, mengalami kesulitan, sulit dia menghafalnya, terus bersungguh-sungguh. Ya, jangan apa? Jangan pernah ya kendor semangatnya. Ya, ada seorang ulama ahli nahwu. Ya, di mana beliau ini ya mempelajari ya satu kitab nahwu berkali-kali nggak paham-paham. Ya, berkali-kali nggak paham-paham. Ya. Kemudian ya ulama ini ya pada saat itu ketika dia masih seorang ya tulab, berputus asa, hampir berputus asa. Sudah mau pulang dia. Karena sudah belajar berkali-kali nggak paham-paham terhadap kitab nahwu. Ya, salah satu fan dalam bahasa Arab. Sampai akhirnya Allah berikan kepadanya hidayah. Ya. Di kamarnya dia melihat ada seekor semut yang membawa ya remukan roti. Ya. Kemudian apa? Semut itu membawa remukan roti yang besar menuju di dinding. Ya, karena lubangnya dia ada di dinding. Ya. Ketika baru berapa langkah jatuh, dia turun lagi, dia ambil bongkahan itu. Terus seperti itu sampai akhirnya Allah takdirkan apa? Semut itu bisa masuk ke dalam lubang.
Masya Allah. Setelah itu, ya Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, sehingga ketika dia memperhatikan ya semut tersebut, dia mengatakan, ya makhluk Allah yang paling lemah saja mampu berusaha membawa bongkahan ini jatuh terus berusaha. Saya yang diberikan nikmat yang begitu besar, akal dan yang semisalnya, kekuatan, ya baru belajar nahwu gagal, kemudian mau mundur. Maka dari itu, setelah itu beliau berazam untuk apa? Bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar nahwu sampai Allah bukakan pintu ilmu dan beliau menjadi ulama nahwu. Masya Allah. Ya, kalau kata para ulama kita apa? Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkannya. Meskipun ya kita juga harus tahu segala sesuatu tidak keluar dari masyiatullah. Segala sesuatu tidak keluar dari takdir Allah. Tetapi apa? Allah akan melihat dari kesungguh-sungguhan kita. Maka dari itu, ya beliau Al-Imam Nawawi membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina. Ya, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh fina di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, maka apa? Maka dalam ikhtiar ini perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Bersungguh-sungguh saja. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mikir aduh ini kalau kayak gini kayaknya enggak bisa. Jalanin aja dulu. Ya, Allah akan berikan jalan untuk kita. Ya, karena terkadang kita ini terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran dan ketakutan kita. Ya, mau usaha, aduh takut bangkrut, takut enggak laku, takut ini, takut itu. Sehingga akhirnya enggak jalan, enggak bisa bersungguh-sungguh. Tetapi apa? Jalankan saja, ikhlaskan karena Allah, lakukan sepenuh hati, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Allah yang akan memberikan jalan. Ya, jangan sampai seseorang apa? Menjadi orangnya apa? Orang yang mudah menyerah, orang yang mudah berputus asa. Karena bab ini termasuk di dalam ini. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang mampu untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh di dalam satu hal yang sedang dia kerjakan. Contoh misalkan, saya mau mulai ya puasa Senin Kemis, maka bersungguh-sungguh. Ya, sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan puasa Senin ke Kemis. Ya, saya mau berazam mulai sekarang, saya mau bangun malam, sholat malam. Bersungguh-sungguh, persiapkan sebelum sholat apa yang dipersiapkan, wakernya dipersiapkan atau apa misalkan, ya supaya nanti dia malam tidak ketiduran. Bersungguh-sungguh sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia, berikan jalan. Ya, ini ada satu kisah yang sangat menarik. Ya, nah ini beneran, bukan hikayat, bukan cerita bohong. Ada dulu seorang santri, ya, nggak bisa bangun subuh. Jadi kalau subuh itu pasti terlewat, ya nggak bisa bangun subuh. Ya, sampai kemudian dia ya merasa apa? Merasa putus asa. Kenapa saya kok nggak bisa bangun subuh? Ya, sehingga akhirnya apa? Dinasihatkan untuk bersungguh-sungguh. Nggak cuman pengen bangun, tapi sungguh-sungguh. Ya. Sampai santri ini apa? Dia pasang waker, dia bilang sama teman-teman semua, nanti kalau subuh jangan saya bangunkan sampai bangun apapun. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia bisa bangun subuh tanpa ya alarm, bisa bangun subuh tanpa apa? Tanpa ada orang di sampingnya, dia bisa bangun sendiri lebih dulu. Masya Allah. Ya karena sebab apakah sungguh-sungguhan Allah akan berikan jalan dan kemudahan. Masya Allah. Nah, ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, kalau kata para ulama kita apa tadi? Manjadda wajada. Ya. Taib. Hadis yang pertama, fal awwalu, disebutkan oleh Imam Nawawi pada hadis yang pertama. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Ada yang masih ingat enggak? Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan. Taib. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taitu wala in ista'adzani la u'idzannahu. Rawahul Bukhari. Masyaallah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang pertama di dalam bab ini al-mujahadah,
Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau mengabarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala, mengatakan. Ini menunjukkan hadis apa? Hadis qudsi, hadis yang lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi secara makna ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi, ya. Innallaha ta'ala qala, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man ada li waliyan, man ada li waliyan, barang siapa yang mengumandangkan perang terhadap waliku. Siapa wali Allah? Ay al-mu'minun wal muttaqun. Ini wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya. Taib. Man ada li waliyan, ini barang siapa yang mengumandangkan perang terhadap waliku atau memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil haqq, maka sungguh aku akan mengumandangkan perang terhadapnya. Masya Allah. Ini kenapa? Karena memang wali Allah itu apa? Ya penjaganya adalah Allah. Ya makanya ini perkara yang sangat penting. Kalau seseorang ingin berseteru terhadap saudaranya, lihat dulu bagaimana keadaan saudaranya. Kalau dia minal mu'minin, minal muttaqin, orang yang selalu ya beribadah kepada Allah, orang yang selalu menjaga dirinya dari perkara yang haram, ya orang yang rajin menuntut ilmu, rajin membaca Al-Quran, mungkin ada suatu hal ya dia nggak suka atau apa dari sifat saudaranya ataupun yang semisalnya, ya maka apa? Maka hendaknya menahan diri. Ya, ini juga yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada kita sebagaimana sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini sabar kalian terhadap orang-orang yang senantiasa yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan di siang hari, hanya mengharapkan wajahnya. Kenapa? Ya namanya manusia. Enggak ada manusia yang sempurna. Sehebat apapun keimanannya, sehebat apapun ibadahnya, pasti dia pernah terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Ya, maka seseorang kalau misalkan dia mau bermusuhan, mau bertikai, lihat dulu siapa. Kalau dia adalah minal mu'minin muttaqin, maka apa? Sabar, sudah. Jangan. Ya, jangan sampai ketika seseorang ya dia mengumandangkan perang kepada ya saudaranya, ternyata saudaranya itu min walillah, termasuk dari wali Allah. Jangan sampai. Ya, sabar. Ya, ini nasihat yang penting. Kenapa? Karena nanti ya akan ada ujian bagi seseorang di dalam bab ini. Ya, orang yang ketika sudah mengagumi seorang ulama kemudian ingin dekat, ketika sudah dekat dia melihat ada satu kejelekan yang dia tidak suka, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia menjauhi ulama tersebut. Ya, bisa jadi ulama tersebut melakukan kesalahan tidak sengaja atau yang semisalnya. Ya, tetapi termasuk daripada waliullah. Ya, maka kita sabar di dalam hal ini. Ya, ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita memahami. Begitu juga apa? Orang-orang yang memusuhi orang-orang yang menjadi waliullah, hati-hati. Ya, kalau misalkan kita diajak, diprovokasi, ayo, ya kita bubarkan kajian orang itu. Ayo, misalkan kita usir dia dari kampung kita. Lihat dulu siapa dia. Ya, kalau dia ternyata adalah orang yang menyeru kepada tauhid, orang yang menyeru kepada Alkitab wa sunnah, orang yang mengingatkan tentang ya amar ma'ruf nahi mungkar, ini tentang perkara ini maksiat, nggak boleh, jangan lakukan. Orang yang menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa menjaga pandangannya, menjaga hatinya, ya menjaga lisannya. Kemudian ada orang memprovokator kita untuk kita ini kan saja, ya misalkan, ya maka hati-hati. Ya kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya cari dulu, jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya, karena banyak di negeri kita terutama orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cuma ikut-ikutan. Karena apa? Termakan oleh omongan orang-orang fasik. Maka dari itu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ja'al fasiqun binaba ya fatabayyanu. Kalau datang orang fasik dengan suatu berita, maka hendaknya apa? Tabayyun. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36 disebutkan. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36 disebutkan apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Ya, maka dari itu kalau ada orang ngajak-ngajak kita, si fulan begini, begitu, begini, ayo kita usir, atau begini, kita ya bongkar masjidnya, kita bubarkan kajiannya misalkan. Lihat dulu apa yang disampaikan. Jangan terprovokasi. Oh, ternyata yang disampaikan tauhid. Ternyata yang disampaikan adalah suatu yang hak. Ya, maka apa? Maka jangan sampai bermasalah sama orang-orang yang menjadi wali Allah. Karena ciri daripada wali Allah pertama apa? Pasti mendakwahkan tauhid, pasti mentauhidkan Allah. Contohnya siapa? Para nabi dan para rasul. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Ya, tidaklah kami utus untuk setiap umat seorang rasul, melainkan apa? Kami perintahkan kepada mereka untuk apa? Menyeru manusia agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 juga sama. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sama. Ya. Berarti maknanya apa? Maknanya kalau misalkan ada orang memprovokator kita, maka apa? Memprovokasi kita, maka hendaknya kita untuk apa? Untuk lebih cerdas. Jangan terbawa, jangan terhanyut, jangan sampai ternyata dia termasuk daripada wali Allah, ya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya, ini merupakan ciri daripada atau amalan daripada wali Allah. Jadi wali Allah itu apa? Terdiri dari wali Allah itu apa? Ada dua jenisnya, tingkatannya ada dua. Yang paling tinggi itu adalah ya asabiquna tayyib. Yang paling tinggi itu adalah apa? Ashabul muqarrabun. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, yakni al-abrar, ashabul yamin. Ya, jadi tingkatan wali Allah itu ada dua. Ada ya ashabul muqarrab, ya ashabul ya muqarribin. Begitu juga apa? Yang kedua ashabul yamin atau apa al-abrar yang kedua. Ya. Itu apa? Yang pertama, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan perkara yang wajib ditambah dengan perkara yang sunnah. Ya, adapun ya al-abrar, ashabul yamin, orang-orang yang muqtasidun, pertengahan. Itu orang-orang yang hanya apa? Mencukupkan dirinya dengan perkara yang apa? Yang wajib. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Ya, wa minhum ya zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum yasabiqun bil khairat bi idznillah. Ya, ada di antara mereka dari hamba-hamba Allah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ada di antara mereka orang yang muqtasidun, orang-orang yang pertengahan. Begitu juga Pak, ada orang-orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Nah, ini merupakan apa? Ciri wali Allah. Dua, muqtasidun wa sabiqun bil khairat. Ya, ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Yaitu bahwa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Itu apa? Dengan apa-apa yang aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan. Ini apa? Mencukupkan dengan perkara yang wajib. Ya, bisa enggak masuk surga? Bisa. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang ya sahabatnya yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, yakni namanya adalah Nu'man bin Qukul, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita, bagaimana menurut pendapatmu wahai Rasulullah? Idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama, a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Ya. Nu'man bin Qukul bertanya kepada Nabi, bagaimana menurut pandanganmu wahai Rasulullah, kalau aku cuma sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, aku akan menghalalkan apa yang Allah halalkan, ya, dan aku akan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi, menghalalkan apa yang Allah halalkan, apa? Jadi mu'taqidun, ini apa? Meyakini kehalalannya. Begitu juga apa? Mengharamkan apa yang Allah haramkan, ijtanabtu, menjauhi perkara tersebut. Dia tanya, ada khulul jannah, apa kau bisa masuk surga? Maka apa kata Nabi SAW? Ya, bisa masuk surga. Jadi wali Allah itu ada dua derajatnya. Yang pertama, orang yang mencukupkan diri dengan perkara yang wajib. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya istiqomah. Ya, kenapa? Karena suatu amalan kalau tidak dibangun di atas istiqomahan, maka amalan itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Ya, meskipun sedikit, kalau istiqomah, ya maka itu adalah amalan yang terbaik yang dicintai Allah. Sebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna ahabad din ila Allah azza wa jalla
ya adwa muhasahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah amalan yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu wa in qalla, meskipun hanya sedikit, meskipun yang wajib saja tidak nambah dengan yang sunnah. Kalau istiqomah maka itu lebih baik daripada seseorang sehari melakukan amalan yang wajib dan sunnah kemudian besoknya meninggalkan amalan yang sunnah. Sudah habis waktunya ya? Ya sudah, syur ya? Betul? Baik, kalau gitu kita cukup sampai di sini. Ya kita baru sampai pada hadis yang pertama, baru sampai pada lafaz ya ilayya mimma aftaratu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkum naktafiluna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Gimana caranya meraih ke jalan yang kasih, sedangkan kasih ini meninggalkan yang haram ya? Di zaman akhir ini kan yang haram itu berkeliaran di jalan yang gitu, istilahnya memandang yang haram. Gimana caranya untuk mengantisipasi? Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, di akhir zaman ini kita lihat yang namanya ya perkara yang haram itu menjadi suatu hal yang biasa. Ya, wanita berjalan tanpa hijab, ya kemudian laki-laki dan wanita dalam satu ya tempat ya berdekatan atau yang semisalnya belum menikah, ya atau apa khamar atau yang selainnya semisalnya, termasuk LGBT yang dipromosikan ya melalui media orang-orang kafir ya. LGBT ini juga termasuk ini satu hal yang harus jadi perhatian kita di zaman ini. Karena apa? Karena sedang menuju mengarah untuk penghalalannya. Oh ya, alhamdulillah. Padahal ini merupakan suatu hal yang haram di dalam Islam ya, atau pernikahan ya berbeda agama ini juga ya, makan daging babi ini juga termasuk ya dakwah-dakwahnya mereka orang-orang kafir yang dimana di negeri kita ini yang namanya keharaman itu yang tasyir, menyebar, tampak. Ya, lalu bagaimana mengantisipasi kita? Itu yang pertama tentunya doa. Tidak ada lagi selain doa. Itu yang paling pertama. Ya kenapa? Karena yang namanya ya hati ini senantiasa yang qalib. Ya, sehingga apa? Butuh kita berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana doanya mereka orang-orang yang beriman para nabi. Sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itu doa, itu penting. Ya, bahkan Nabi mengatakan ad-du'a silatul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya, maka apa? Maka yang pertama harus kita lakukan doa bersungguh-sungguh. Doa kepada Allah. Ya, kebanyakan kita di zaman ini doanya cuma minta apa? Doanya cuma minta ya kalau enggak diberikan rezeki yang banyak, ya kemudian diberikan kesehatan, keselamatan, mati masuk surga. Tapi doa minta dijauhkan dari segala fitnah, sebagaimana Nabi perintahkan kepada kita di sholat, pada akhir sholat itu pada tahiyat akhir. Doa minta diselamatkan dari fitnah, apa fitnah? Ya dunia, ya fitnah dajjal, fitnah yang lainnya. Ya hidup, fitnah mati. Ya, kita berdoa kepada Allah, itu yang paling pertama. Lalu yang kedua apa yang harus kita lakukan mengantisipasinya? Ilmu, nggak ada lagi yang lain. Kebanyakan orang-orang yang sangat mudah terjatuh ke dalam perkara haram karena dia tidak punya benteng ilmu. Ya maka dari itu, ya para ulama mengatakan ada ilmu ya harisu. Ilmu itu apa? Ilmu itu ya menjaga dirimu. Ya maka dari itu yang paling penting itu adalah apa? Ajarkan anak-anak dan diri kita dan keluarga kita ilmu. Maka dari itu dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, maknanya apa? Adibuhum wa allimuhum. Itu apa? Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Ya, kita memproteksi anak-anak kita dengan apa? Kalau bukan dengan ilmu, kita ajarkan. Ini cara mengantisipasi. Kemudian yang kedua, Yang ketiga apa? Mencari teman yang baik, mencari teman yang soleh. Ya, kalau misalkan kita punya teman-teman jelek, ya sudah, nggak usah berteman.
Ya, bukan berarti tetapi memutus hubungan silaturahmi. Ini dapat tetap jaga hubungan silaturahmi, tetapi jangan terlalu dekat. Kalau misalkan kita punya teman, mungkin tetangga kita atau teman komplek kita masih suka mabuk-mabukan, ya, atau misalkan ada yang agak-agak boti misalkan, ya, maka jangan terlalu didekati. Ya sudah, sekedar aja. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai terpengaruh, terbawa. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang tergantung terhadap agama saudaranya. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga sama. Ya, tentang apa? Tentang perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang saleh dengan orang yang buruk, seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi dan juga orang yang pandai besi. Ini maka mencari teman yang baik itu sangat penting. Ya, kemudian apa? Kemudian yang keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya di dalam surat Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau ada kemungkaran di tengah-tengah kita, jangan didiamkan. Jangan kita menjadi setan bisu. Ya, Nabi SAW sudah perintahkan kepada kita dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Ya, kalau dia nggak mampu, maka dengan lisannya, nasihat. Kalau dia nggak mampu, maka dengan hatinya. Itu apa? Menanamkan kebencian terhadap suatu kemaksiatan. Ini juga penting di zaman ini. Karena banyak orang di zaman ini itu apa? Karena sebab toleransi, karena sebab hak asasi manusia. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya tidak mau mengingkari kemungkaran di dalam hati. Sehingga akhirnya apa? Lambat laun dia akan terpengaruh, terbiasa dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang muncul di tengah-tengah dia, sehingga menyebabkan itu adalah perkara yang biasa saja. Ya, sehingga akhirnya apa? Ketika dia membiarkan itu, ya, ketika dia memberikan dispensasi terhadap perkara kemungkaran, ya maka apa? Dia lambat laun, kalau nggak dia, keluarganya akan terjatuh ke dalamnya. Maka ini juga perkara yang sangat penting. Itu apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita nggak mampu, maka menyendiri itu lebih baik. Tidak bertemu dengan manusia, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tinggal di suatu tempat yang semuanya melakukan kemaksiatan, nggak mungkin kita menegakkan amar ma'ruf sendiri. Ya, daripada kita takut terpengaruh, maka memproteksi diri dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, tidak banyak-banyak berjumpa dengan manusia. Ini juga termasuk dari hal-hal yang diperbalikkan dan dinasihatkan oleh para ulama untuk mengantisipasi diri dari yang namanya kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhumnya. Ada lagi yang mau